Perkenalkan, nama saya Rizal Labina dengan NIM 2201083 Teknik Perminyakan C. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai kapasitansi dielektris Fe6 dengan mata kuliah Fisika Dasar 2. Di sini ada abstrak. Praktikum kapasitansi dielektrik bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor doplat sejajar, mengamati hubungan antara parameter doplat sejajar dan besarnya kapasitansi, dan mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi alat yang digunakan PET Colorado. Kata kunci: kapasitor, tegangan, luas permukaan, jarak antar plat. Selanjutnya, adapun alur pembahasan. Alur yang pertama itu bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 analisa dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk bab 1 pendahuluan adalah latar belakang. Dalam dunia elektronik ternyata tidak lepas dari hal yang namanya kapasitor. Komponen ini sangat penting dalam dunia elektronika itu sendiri. Dalam pemasangannya terdapat berbagai macam tipe rangkaian dalam satu sama lainnya, bisa dikombinasikan. Contoh yang sering kita lihat adalah pada keyboard, yaitu kapasitor dengan plat sejajar. Struktur dari sebuah kapasitor terbuat dari dua plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan elektrik. Selanjutnya ada tujuan dan pembahasan. Tujuan yang pertama memahami prinsip kerja kapasitor dan dua plat sejajar. Tujuan kedua mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Tujuan yang ketiga mengamati pengaruh bahan elektrik terhadap besarnya kapasitansi. Untuk permasalahan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, bagaimana mengamati pengaruh bahan elektrik terhadap besarnya kapasitansi. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 dasar teori. Kapasitansi dielektrik. Kapasitansi adalah dua konduktor yang menyimpan muatan listrik dan dipisahkan oleh sebuah isolator. Jika sebuah isolator kapasitor diberi muatan yang sama besar tapi berlawanan tanda, hal ini menghasilkan potensial V di antara kedua konduktor. Kapasitansi adalah suatu ukuran dari kapasitansi penyimpanan muatan untuk suatu benda potensial tertentu. Jika sebuah kapasitor dapat menyimpan muatan Q ketika dihubungkan dengan pada potensial V, maka kapasitansi kapasitor tersebut didefinisikan sebagai berikut. Untuk gambar tersebut kita bisa menggunakan C sama dengan X sigma A per D, dan keterangannya C kapasitansi kapasitor dengan lambang F. Untuk E0-nya sama dengan permitivitas listrik udara ruang hampa, A luas bidang keping, D jarak antar kedua keping, K konstanta dielektrik SAT. Untuk epsilonnya sama dengan permitivitas listrik medium SAT. Selanjutnya, dengan menggunakan prinsip superposisi medan listrik dan hukum Gauss, telah diketahui bahwa medan listrik sama dengan E sama dengan Q per sigma 0, di mana Q adalah kerapatan muatan permukaan pada setiap plat, atau Q sama dengan Q per A, sehingga medan listrik E dapat dinyatakan sebagai E sama dengan Q per sigma 0 sama dengan Q epsilon A. Potensial V antara kedua plat sejajar yang bergerak dan medan listrik E adalah V sama dengan E kali D sama dengan Q kali D per epsilon A. Kapasitansi C dari sebuah kapasitor plat sejajar dalam ruang hampa adalah C sama dengan Q per V sama dengan epsilon A per D. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 metodologi. Pada bab 3 ini kita akan membahas flowchart dan alat.
Untuk flowchart yang pertama, buka file simulasi PET, buatlah rangkaian, atur nilai variabel dari nilai tegangan input, rangkaian, dan jarak antar plat. Luas penampang plat, perhatikan nilai ketiga alat ukur, kapasitor, muatan, dan energi yang tersimpan. Hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Untuk alatnya sendiri ada 4, yaitu PET simulasi, kapasitor, baterai, milimeter blok. Selanjutnya ada prosedur kerja dan pengolahan data. Untuk prosedur kerja, yang pertama buka file simulasi yang telah Anda unduh dari PET. Yang kedua, buatlah rangkaian. Yang ketiga, atur nilai variabel simulasi berikut. A. Nilai tegangan input dengan cara menekan pin voltage pada baterai. Untuk B. Jarak antar plat. C. Luas penampang plat. Nomor 4. Perhatikan nilai ketiga alat ukur, muatan, kapasitansi, dan energi yang tersimpan. Catat hasil pada tabel simulasi. Yang kelima, hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasil pada tabel hasil perhitungan. Untuk pengolahan data, kita mendapat di sini untuk data pertama, V-nya sama dengan 1,5 dan D-nya 8,5 mm. Untuk A-nya 100 sampai dengan 300 dengan penambahan 20. Data kedua, kita juga menggunakan V 1,5 dengan D 8,5 mm dan A-nya 100 sampai 300 penambahan 20. Tapi di data kedua ini kita ada penambahan, yaitu K sama dengan 5 mm dengan berbahan dieletrik, yaitu gelas. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, analisa data dan pembahasan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan di PET. Nah, di sini kita telah masuk di link PET. Kita atur, yaitu baterainya kita atur di 1,5 volt dan jarak antar plat yaitu 8,5 mm. Di sini loss platnya 100 sampai dengan 300 dengan penambahan 20. Di sini kita menggunakan kapasitansi, terus kita ukur, kita tarik yang loss plat ke 120. Nah, di sini dia mendapatkan 120,2 mm kubik dengan kapasitansi instansi yaitu 1,26 dikali 10 min 13. Seterusnya itu dengan penambahan 20, kita tambah 20 luas penampang plat menjadi 142 karena kita mengambil jarak terdekat apabila tidak dapat loss plat yang pas. Di sini kita mendapatkan loss platnya itu 142,3 dengan baterai 1,5 volt dengan jarak antar plat yaitu 8,5 mm dengan kapasitansi 1,49 dikali 10 min 13. Selanjutnya dengan penambahan 20 lagi kita ukur di 162 dengan loss plat 162,2 dan dengan baterai 1,5 volt dan jarak antar plat 8,5 mm. Kapasitansinya itu 1,669 dikali 10. Hasil dari kapasitansi tersebut kita tulis di tabel perhitungan nantinya. Selanjutnya itu kita menggunakan bahan gelas. Di sini kita ketik dieletrik, baru kita rubah ke gelas. Nah, ini untuk percobaan kedua di tabel yang kedua. Masih sama, kita menggunakan tegangan baterai yaitu 1,5 volt dengan jarak antar plat yaitu 8,5. Nah, untuk luas platnya sendiri yaitu 100 sampai dengan 300 dengan penambahan 20. Di sini kita taruh kapasitansi. Nah, kita ukur, setelah itu kita ukur dengan penambahan 20. Di sini kita mendapatkan loss plat yaitu 120,2 mm
dengan menggunakan tegangan baterai yaitu 1,5 volt dan jarak antar plat 8,5 dengan kapasitansi yaitu 0,17 kali 10 min 12 volt. Seterusnya kita lakukan lagi penambahan 20 di luas plat menjadi 142,3. Di sini kita mendapatkan kapasitansinya itu 0,24 dikali 10 dengan menggunakan jarak antar plat yaitu 8,5 dan tegangan baterai yaitu 1,5 volt. Untuk luas platnya ini kita tambah terus dengan penambahan 20 sampai mencapai titik yang buat 300 seperti ini. 300 dengan penambahan 20. Nah, untuk hasil terakhirnya itu 308,4 mm. Kita mendapatkan kapasitansinya itu 0,84. Setelah kita melakukan analisa di PEP, hasil dari percobaan di PEP tersebut kita masukkan pada tabel, dan tabel tersebut terbagi dua yaitu tabel 4.1.1 dan tabel 4.1.2. Untuk tabel pertama itu kita menggunakan data yang pertama, dan untuk tabel yang kedua kita menggunakan data yang kedua dengan bahan gelas. Selanjutnya kita masuk tabel 3 dan tabel 4. Di sini kita akan mencari X kuadratnya bersama X kali Y-nya. Di sini untuk X kuadrat nilai X tersebut kita kali dengan nilainya sendiri, dan untuk nilai X kali Y itu nilai X tersebut kita kali dengan nilai Y, dan sama pun di tabel yang keempat. Selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil untuk tabel 3 dan 4, kita melakukan percobaan untuk mendapatkan grafik, dan saya mendapatkan grafik seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya ada perhitungan. Untuk perhitungan pertama itu regresi linear data 1 dengan dalam regresi linear data 1 ini saya mendapatkan hasil untuk A1 nya itu sebesar min 31,494 kali 100 min 13, dan regresi linear data 1 yang saya dapatkan untuk A0 nya itu sebesar 28,3446 kali 10 min 13, dan untuk perhitungan error sendiri nilai akhirnya itu 2834,4%. Untuk perhitungan regresi linear data 2, di sini saya mendapatkan untuk regresi data 2 untuk A1-nya itu sebesar 1,9986 kali 10 min 13, dan untuk A0-nya itu saya mendapatkan min 434,33 kali 10 min 13, dan untuk nilai K-nya tersendiri yaitu nilai akhir untuk K adalah 56,7. Kita masuk pada pembahasan. Pada percobaan kapasitansi tersebut dilakukan percobaan selama 11 kali, di mana melakukan percobaan 11 kali untuk setiap variasi yang ditetapkan. Sedangkan untuk variasi jarak kami menggunakan macam variasi jarak yaitu 100 sampai 300 dengan penambahan 20. Yang kedua, pada perhitungan data 1 didapatkan nilai perhitungan epsilon 0 sama dengan 28,344 dikali 10 min 13. Sehingga untuk menghitung presentasi error menggunakan ER sama dengan XT dikurang XA per XT dikali dengan 100%. Untuk yang ketiga, jika luas permukaan diperbesar, maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar. Sedangkan apabila luas permukaan diperkecil, maka kapasitansi akan berkurang. Selanjutnya bab 5,
yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan terbagi 3. Yang pertama, kapasitansi atau kapasitor memiliki 2 jenis, yaitu kapasitor non-polar dan kapasitor polar. Yang kedua, hubungan antara kapasitansi dan loss permukaan yang sebanding, di mana hal ini sesuai dengan persamaan C sama dengan epsilon 0 A per D. Yang ketiga, nilai presentasi error epsilon 0 dari data 1 yaitu 2834,4% dan nilai K pada data 2 yaitu K sama dengan 56,7. Selanjutnya saran. Disarankan untuk membaca modul praktikum sehingga paham dalam melakukan praktikum. Diharapkan teliti dalam proses memasukkan dan mencatat data. Lakukan percobaan beberapa kali di PET, simulasi, agar nilai yang didapatkan tidak salah. Sekian presentasi dari saya, sekira-kiranya mohon maaf.